Nafsu ya, atau jiwa kita dan berbagai bala tentaranya. Nah sekarang sikap kita terhadap syahwat gimana sih? Sikap kita terhadap godok ya, terhadap murka, amarah dan sebagainya itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, adapun satu pasal sama musta'adati, adapun kesempurnaan kebahagiaan. Sama kesempurnaan kebahagiaan itu mabniun, tetap atau bisa didapat boleh. Itu mabniun, tetap berada atau bisa didapat boleh. Ala salasati asya'a, atas 3 perkara. Asya itu jamak dari syai'un ya. Salasati asya 3 perkara, yakni singkatannya badal. Kalau di Jawa rupane Uwatil ghadabi. Kenapa kasroh? Karena masih mubdal minhunya dari ala ya. Ala kan huruf jar, jadi badalnya harus dijar juga. Quwwatil ghadabi, kekuatan atau daya ya, boleh. Daya amarah. Satu. Kedua, wa quwwati syahwati, dan daya syahwat ya, keinginan. Syahwat boleh. Wa quwwatil ilmi, dan yang ketiga daya pengetahuan, ilmu artinya Allah, kekuatan ilmu. Nah, jadi kesempurnaan seseorang itu ada 3, bisa didapat dengan 3 daya. Daya amarah ya, godok. Terus daya atau kekuatan syahwat atau keinginan juga boleh. Terus yang ketiga daya ilmu. Nah ini orang harus punya 3-tiganya supaya sempurna ya. Ada orang yang punya godok tapi nggak punya syahwat, nggak punya ilmu, ada. Ada orang yang punya syahwat, nggak punya ilmu, ada. Atau sebaliknya, ada yang punya godok, punya syahwat, nggak punya ilmu, itu juga ada. Jadi orang tuh macam-macam. Nah, supaya sempurna, kita harus punya 3 dan harus bisa mengelola 3 daya itu. Fayuhtaju, maka butuh atau membutuhkan. Ihtajai, yahtaju. Fayuhtaju, maka dibutuhkan atau membutuhkan, boleh. Dibutuhkan ayakuna adanya, ayakuna amruha adanya urusan sa'adah sama musa'adah. Kesempurnaan kebahagiaan itu hidupnya gitu. Mutawasiton, mutawasit itu pertengahan ya. Cuma di sini maksudnya keseimbangan. Wasit kan ya tengah-tengah, maksudnya seimbang. Mutawasiton, keseimbangan. Li'alla tajidah, agar tidak ya mendominasi apa itu? Berlebihan. Zada yazidu, maksudnya di sini bertambah, tapi maksudnya berlebihan. Li'alla tajidah, agar tidak lebih dominan atau berlebihan apa kuat syahwati,
kekuatan syahwat. Supaya nggak dominan kekuatan syahwat. Kenapa? Karena kalau dominan kekuatan syahwat, ya syahwatnya yang lebih kuat, fatakhruju, maka muncul akan kuatan syahwat atau muncul darinya, itu bolehlah. Ila rukhasi, kepada penguasaan. Fayahlika, maka rusaklah kamu. Kayaknya kamu nih. Halaka yahliku, fayahlika, maka rusaklah kamu, binasalah. Jadi kalau kekuatan syahwat yang mana itu lebih mendominasi, ya, maka ya rusak kita. Ya, pengennya zina, pengennya nurutin hawa nafsu, ya, pengennya nyari duit doang, nggak mau ibadah, syahwatnya terlalu tinggi, keinginan duniawinya terlalu tinggi. Autazida atau lebih dominan atau mendominasi apa kuatul ghadabi, kekuatan amarah atau daya amarah. Daya amarah fatukhrijahu, maka akan muncul darinya. Fatukhrijahu, maka akan muncul darinya. Ilal humqi, kebodohan. Fayahlika, maka rusaklah kamu. Sama tuh, ya. Kalau syahwatnya terlalu mendominasi, ya, terlalu berlebihan, maka kita akan dikuasai oleh syahwat, ya. Kalah semuanya, jadi menturuti hawa nafsu. Tapi kalau bodohnya yang lebih besar mendominasi, maka nanti akan bodoh. Kenapa? Orang kalau gampang marah itu otaknya dikit. Ya. Ini rumus juga nih ya. Orang yang gampang marah itu biasanya nggak cerdas. Orang yang bisa mengelola amarah, ya tetap marah wajar karena manusia, ya kan? Kita punya amarah. Tapi dia bisa mengelola amarah itu, nggak gampang marah-marah, itu orang cerdas. Tapi kalau orang yang gampang mangkelan, kalau orang Jawa bilang, gampang emosi dan sebagainya, itu sebetulnya tanda bahwa dia bodoh. Karena otaknya nggak dipakai, yang dikedepankan adalah godoknya. Karena itu udah pasti, ya. Antara godok dengan akal itu pasti. Kalau akalnya kalah, godoknya menang. Kalau godoknya menang, akalnya kalah. Atau sebaliknya, akalnya menang, godoknya kalah. Itu udah pasti. Makanya orang kalau udah berantem, apaan aja pasti ya membabi buta. Ya enggak? Misal gitu, ada orang jago silat, yang satu jago silat, yang satu jago karate. Ini ribut nih, ya kan? Ditemenin, satu jago taekwondo, satu jago wushu. Ini kalau berantem, saya yakin ilmunya nggak bakal keluar. Coba. Iya kan? Coba kalau berantem tetap aja apaan aja ada, ya kan? Nggak apa, kan gitu. Ya Mas Andre ya. Misalnya ada orang tawuran anak-anak SMP, SMA gitu. SMP juga ini tawuran dulu. Kan banyak kok anak SMP ikut silat, ya kan? Ikut taekwondo, karate. Coba kalau berantem, keluar nggak? Gitu dulu. Nggak ada, tetap aja, ya kan? Itu artinya apa? Ilmunya hilang, otaknya tidak bisa dipakai ketika berantem, ya nggak? Ya itu ya, apa rumusnya begitu. Ketika marah, ketika kita murka kepada seseorang, marah dan sebagainya itu otak kita hilang. Nah orang kalau udah otaknya nggak bisa dipakai, akalnya hilang, itu bodoh. Apa yang disebutnya kalau nggak ada otaknya? Nggak ada akalnya. Pinter. Bodoh berarti. Ya nggak? Jadi hati-hati ketika seseorang itu melakukan sebuah mengelola masalah, ya, problem solving kalau dalam bahasa dunia kampus namanya problem solving. Ketika dia memecahkan satu masalah itu, hati-hati kebawa sama godok, ya, kebawa sama emosi. Sebab kalau udah emosi, otak nggak bakal bener lagi mikirnya. Ya, apapun bentuknya ya, teman-teman malas, teman-teman lagi marah atau pokoknya yang jelek-jelek itu ya. Ketika itu sudah bercampur tuh akal udah pasti kalah aja. Misal yang sekolah misalnya.
posisi lagi santai, lagi main HP deh, kayak gitu, lagi main HP, nonton TV. Besok ujian, tiba-tiba ini disuruh sama orang tua kita belajar, misalnya Mas Wanda gitu. Wah belajar besok ujian juga, main HP aja misalnya gitu kan. Nah otomatis Mas Wanda karena takut orang tua ditaruh tuh HP tuh, ya kan? Terus diambil deh buku deh, karena dimarahin sama orang tua besok harus ujian kan harus belajar. Itu kira-kira pas belajar konsen nggak? Enggak, benar ya? Nggak apa-apa, pikirannya tetap ke HP atau mau orang begini juga saya gitu ya, sambil ngedumel. Itu udah pasti nggak belajar aja, pasti dah. Yang udah lulus mengalami pasti, ya kan? Udah lulus, yang ini ya. Artinya apa? Ketika emosi kita sudah menguasai ya, itu kadang-kadang otak nggak kepikiran lagi. Mas Andre nih lagi ngebongkar motor, wah rusak apaan ya? Itu masih bisa mikir Mas Andre. Wah ini nih. Tapi kalau udah mulai emosi, apaan sih nih? Itu bukan makin benar. Tinggal itu mau ke bengkel lah. Bener nggak Andre? Nah ini pelajaran bagaimana ketika teman-teman dikuasai oleh emosi, maka teman-teman akan kehilangan akal, ya, akan kehilangan cara berpikir. Hati-hati. Makanya disebut orang kalau udah emosi pasti bodoh. Ya gitu juga dalam rumah tangga. Misalnya Mas Didit berantem sama istri, ya kan? Istri marah-marah. Maka di otaknya itu yang ada cuma kejelekan Mas Didit, atau sebaliknya Mas Didit marah sama istri. Maka yang ada di otak Mas Didit itu adalah kejelekan istri. Lupa bahwa istri itu punya kebaikan begini, begitu. Istri juga lupa bahwa suami punya kebaikan gitu kan. Jadi gara-gara emosinya itu, kebaikan yang selama ini dia tahu, yang dia terima, dia alami, hilang semuanya. Berarti kan akalnya udah kagak beres. Makanya kalau orang emosi kan bisa dihadapin, gini aja. Senyumin ya, tawa, udah belum? Atau kalau di bahasa kita diajarin nih kan, salah satu sunah azan itu kalau ada orang berantem tuh, ya. Sebetulnya ada orang berantem di kisah itu percuma loh. Ya enggak? Ini ada orang berantem nih kan, jangan. Itu sebetulnya percuma karena lagi emosi. Harusnya biarin aja kita tonton dulu. Nah, kalau udah ada yang jatuh, udah, baru udah jangan berantem. Harusnya begitu. Semuanya nonton nggak enak lihat orang. Tapi susah. Coba rata-rata kan orang kalau dipisahin ya, dia tuh begini gitu kan. Ada teman apa tiba-tiba berantem ya, rebutan apa kayak rebutan masalah apa lagi. Jadi pasti kalau dipisahin jangan ngasih teman gitu kan. Kan nunjuk, lu ini dosa gitu. Dia lupa bahwa selama ini dia tuh baik, berdua ini baik, banyak kali berdua, ya kan? Dia lupa tuh. Nah itu akal itu nggak bisa menerima itu. Kenapa? Karena sudah ditutupi dengan emosi. Nah, bahayanya emosi itu begitu ya. Cuma manusia kan dikasih emosi masalahnya. Gitu. Nah itu maka mengelola emosi itu yang penting. Bukannya kita nggak boleh emosi, bukan. Emosi kalau udah manusiawi, udah lahiriah kita gitu ya. Secara zahir kita, secara kudrat dari Allah ya kita punya emosi. Tapi cara bagaimana mengelola emosi, nah itu yang penting. Gitu. Jangan sampai kalah sama emosi. Karena kalau udah kalah sama emosi, akalnya nggak jalan. Kalau akalnya nggak jalan, udah buntu, bodoh. Ya. Makanya teman-teman pinter lah di tengahnya, ya kan? Mau ngaji, ya kan, walaupun ya masalah ngaji datang kemari kan beda-beda, ya kan? Ada yang punya alasan supaya buat beli pulsa, gitu kan? Minta pulsa, udah ngaji dulu, ya deh ngaji, supaya beli pulsa. Ada juga yang lagi ada masalah di rumah, dari gitu. Berarti gue berantem di rumah, ngaji dah, cuma masing-masing dah itu ya. Nah tapi intinya itu sebuah tindakan yang benar secara ini pintar. Berarti kan menghindari dari emosi. Pintar ke bodoh tuh? Pintar ya, apapun itu ya, apapun alasannya tadi itu, apapun alasannya. Tapi kalau diturutin emosi kan, orang cuma pulsa doang aja nggak dibeli, kan emosi akhirnya. Udah daripada gue berantem sama gue, udah ngaji deh dan sebagainya. Nah, itu pintar kan? Ya termasuk menghindari perkara yang susah juga kan, pintar. Belajar bahasa Arab susah atau gampang? Susah, ya. Teman-teman nggak mau belajar bahasa Arab, susah. Nah, berarti pinter, ya kan? Menghindari pelajaran yang susah. Apa maksudnya? Berarti pinter. Cuma PA ya. Faiza tawasat maka ketika seimbang tadi ya wasitoh.
mutawatir, seimbang, pertengahan. Maka ketika seimbang apa al-quwatani, kekuatan dua, kekuatan apa itu? Syahwat wal ghadab, ya. Kuatan syahwat wa kuatan ghadab, ya. Kekuatan syahwat dan kekuatan ghadab. Kekuatan dua itu biisyarati kuwatil adli, dengan isyarat atau pertanda, isyarat itu pertanda, dengan isyarat daya keadilan, kekuatan keadilan dalam maka menunjukkan kalau kita bisa menyeimbangkan dua kekuatan tadi, maka kita akan ditunjukkan ala thariqil hidayati, kepada atau atas jalan hidayah. Tuh. Kalau seimbang dua-duanya, kita bisa diimbangin, ya nggak terlalu emosian, nggak terlalu menuruti hawa nafsu, maka nanti akan ada jalan hidayah. Tuh. Makanya kan bolak-balik saya sampaikan, kalau teman-teman udah dapat satu kebenaran, ya, jalan hidayah, jangan dilepas, karena nanti setelah itu akan ada lagi jalan-jalan yang benar atau jalan-jalan hidayah yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita nih udah dapat satu jalan hidayah, gampangnya nih teman-teman misalnya ngaji ya. Nanti setelah ini teman-teman akan ditunjukin jalan-jalan yang lain yang bagus-bagus. Maksudnya begitu. Nah, sering saya sampaikan, ada kalanya orang itu beralasan mereka belum dapat hidayah, ya kan? Ada orang nggak pakai kerudung, lo kok nggak pakai kerudung sih, nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah. Lo kok belum sholat sih, belum dapat hidayah. Alasannya itu, padahal hidayah itu ya pasti diberikan oleh Allah siapapun orangnya, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Ya. Jadi hati-hati, kita suka salah masalah definisi atau pengertian tentang hidayah. Seolah-olah ketika ada orang yang belum mau beribadah, ketika ada orang yang bermaksiat, ya, meninggalkan perintah Allah, melanggar segala larangan-larangan Allah, seakan-akan mereka tidak dapat hidayah. Itu salah. Semuanya dapat hidayah, tinggal orang tersebut mau ngambil apa enggak. Tinggal orang itu mau nerima apa enggak. Ini contoh kecil. Saya dulu di Pondok Dayung, ya kan, terus diberikan amanah oleh Allah, tinggal di sini. Ini contoh kecil aja ya. Terus Mas Andre jadi tetangga saya, ya kan? Kan secara tak langsung berarti Mas Andre sudah dapat peluang hidayah. Nah, Mas Andre sekarang datang ngaji nih di sini, berarti Mas Andre ngambil hidayah. Paham nggak maksudnya? Cuman dari saya yang berada di sini dengan sekeliling saya orang-orang di sini, ya kan? Kan nggak semuanya ikut ngaji masalahnya, gitu kan? Nah berarti itu nggak bisa jadi jaminan orang menjemput hidayah yang sudah Allah siapkan. Paham nggak itu? Jadi kita nggak bisa bilang, wah saya belum dapat hidayah. Lah sekarang musola banyak, masjid banyak, guru ngaji banyak, pengajian banyak, majelis taklim banyak, tinggal pilih. Kita mau cocoknya di mana? Mau jadi tukang sholat doang ya udah kamu sholat aja, nggak usah ngaji, kata ada gitu. Kita mau ngaji doang ya datanglah ke pengajian. Kita cuma mau zikir doang ya udah datanglah ke majlis zikir dan seterusnya. Yang jelas nggak ada sebetulnya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman dulu juga nggak ada. Zaman sekarang itu apalagi nggak ada lagi tuh alasan kita nggak mendapat hidayah. Cuma masalahnya kita nih peka apa enggak terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika emosi itu mendominasi, ya, ketika syahwat itu mendominasi, maka pintu hidayah Allah ketutup. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika kita udah emosi nih, ya, ketika kita udah menturuti hawa nafsu kita, hidayah Allahnya ketutup. Allah mau ngasih ke hidayah kepada kita, cuma ketutup. Contohnya tadi gampang sama Andre. Karena saya udah ditempatkan di sini, berarti saya peluang hidayah Mas Andre. Nah sekarang Mas Andre, daripada gue ngaji ngapain sih, sama tetangga ini gampang main motor aja dah, gitu kan? Nah berarti yang lari siapa? Hidayahnya apa kitanya? Apa Mas Andre-nya dalam ini? Mas Andre-nya. Kitanya yang lari dari hidayah, hidayah mah tetap di situ, ya kan? Nah kemudian kan timbul pertanyaan, kenapa Mas Andre lebih milih motor daripada ngaji? Misalnya. Karena memperturuti hawa
nafsu karena keinginannya. Kamu pengen senang-senang aja dulu, mumpung masih muda. Itu kan berarti memperturut siapa ya? Hawa nafsunya. Akhirnya hawa nafsu itu menghalangi dia dari hidayah. Tapi hidayahnya menghalangi dia enggak? Enggak. Jadi Allah itu nggak mau nanti di akhirat disalahin, teman-teman. Nggak mau. Ya, termasuk saya juga nggak mau disalahin ya. Itu cuma sampai, Ustaz nggak ngaji, kata siapa? Pengajian gue 24 jam ya kan? Jangan nyalain saya. Tapi nggak usah apa namanya, nggak usah ekstrim ya, biasa aja. Kalau orang nggak ngaji biasa aja. Tapi secara hakikat bukan berarti dia nggak dapat hidayah, nggak dapat. Cuman dia mau manfaatin apa nggak hidayah? Gitu. Makanya kan ketika kita sholat, bolak-balik kita ucapin itu dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu kalau diterjemahin ke Indonesia, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi ihdinas itu bahasa asalnya itu hidayah. Berikanlah kami ya Allah hidayah. Ihdinas siratal dengan bentuk hidayah jalan yang lurus. Artinya begitu kalau diterjemahin kalau secara bahasa Arab ya. Tapi kalau secara bahasa Indonesia, ya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Memang maknanya beda ya, secara ini agak beda. Lebih dalam dengan teks bahasa Arab. Kalau kita artiin ihdina itu asal katanya Huda itu hidayah. Ya kan tinggal ditambahin tamar butoh aja. Nah itu bentuk daripada bahasa kasarnya betapa Allah itu tidak mau disalahin di akhirat. Makanya Imam Ghazali itu pernah bilang bahwa manusia itu ketika hidup terlahir di dunia pada hakikatnya dia sudah diberikan hidayah. Ya, makanya diibaratkan oleh beliau laksana bibit atau biji atau benih. Cuman dalam masa perkembangan bibit atau biji tersebut kan nggak semuanya tumbuh, ya nggak? Ada kalanya biji atau bibit benih tersebut tumbuh sebentar lalu mati. Ya kan? Ada kalanya biji tersebut tumbuh terus tinggi. Tapi kan gak ada buahnya. Tapi ada kalanya biji tersebut, biji itu karena bagus, subur, ya kan? Tumbuh tinggi, menjulang, terus kemudian menghasilkan buah. Nah, itu hidayah itu seperti itu. Tinggal kita mupuknya gimana? Pengen subur hidayahnya, ya datang ke sholat jamaah, datang ke pengajian ngaji, otomatis tangannya tuh subur, dipupuk hidayahnya, tumbuh besar dan akan berbuah. Tapi kalau kita udah punya biji itu ya, hidayah itu udah kita punya nih, tapi kita diemin aja hidayahnya. Bahasa kasarnya ditaruh di lemari lah gitu. Itu mah mati, boro-boro tumbuh ya. Bibitnya tuh sebelum tumbuh aja udah mati dia. Mungkin kalau langsung mati mah enggak lah. Ya. Kalau kayak teman-teman kan seenggaknya dulu sekolah belajar agama, itu kan hidayah juga. Ya kan ngaji belajar agama. Tapi yang jadi masalah ketika selesai SD kebanyakan SMP berhenti. Kan begitu. Yang angkatannya Retna ya. Nah, Retna kan banyak yang udah tahu Manda dan sebagainya. Rata-rata SMP berhenti ngaji. Berarti menghentikan hidayah sudah mulai Kemudian bibitnya udah tinggi nih. Cuma masih kecil. Ini kan harus masih disiram. Harus dipupuk lagi supaya tinggi-tinggi terus gitu. Cuman masalahnya selesai baru segini, ya SMP nggak ngaji lagi. Akhirnya lupa sholat, lupa ngaji dan sebagainya. Dia lama-lama layu. Nah repotnya kalau udah layu, punya potensi mati. Ini kalau nggak segera dipupuk lagi, dibenerin lagi, mati dia. Kalau mati otomatis hidayahnya nggak dapat. Makanya saya jujur ini pengalaman pribadi, saya boleh sebutin orangnya. Ada salah satu angkatannya Retna, sampai cuman lebih tua ya, sekolahnya lebih tua. Ya, Anda juga mungkin kenal. Ya salah satu santri saya, ya karena itu tadi hidayahnya terhenti, ya dia tinggal mau nyari lagi. Akhirnya ya hamil duluan. Ya singkat cerita nikahlah dengan usia masih SMP. Dan itu kejadian 2 kali. Kakaknya begitu, adiknya begitu juga. Kebetulan adiknya perempuan juga. Begitu juga, itu dua-duanya ngaji sama saya. Cuma pas SMP berhenti. Kenapa tuh hidayah itu mentok, ya kan? Kenapa? Karena proses pemupukan, proses penyuburan tanah itu dihentikan.
Sama seperti tadi hidayah, kalau sholatnya diberhentiin, ngajinya diberhentiin, pola pikir secara agamanya diberhentiin, ya, kebiasaan keagamaannya diberhentiin, maka lama-lama itu pohon akan mati. Lama-lama hidayahnya mati. Kalau udah mati, ya susah. Mau numbuhinnya gimana? Susah dong kalau udah mati mah. Kalau masih layu masih bisa selamatin. Tapi kalau udah mati, nah di situ baru kadang-kadang orang tua nyesel. Aduh anak saya Pak Ustaz gini. Nah, itu bilang gitu saya urusannya. Ngeselin kan kalau gitu kan. Jangan yang sukses diam-diam aja. Wa kadzalika, dan demikian halnya, apa seperti begitu juga halnya. Wa kadzalikal ghadabu, dan demikian juga halnya amarah. Idza zada, jika bertambah atau mendominasi. Zada itu artinya bertambah, itu memang di sini maksudnya mendominasi. Zada yazidu. Sahula maka mudah. Sahula maka mudah alaihi bagi orang. Ya dibikin aja sendiri ya. Alaihi bagi orang apa ad-darbu, memukul, wal qatlu, dan membunuh. Apa ad-darbu, memukul, wal qatlu, dan membunuh. Tuh. Kalau kodok menguasai, mendominasi, maka orang akan mudah marah, mudah nonjok, gampang berantem, mudah membunuh. Ya lagi-lagi otaknya udah gak kepake soalnya. Akalnya udah gak kepake, itu karena emosi. Kan betapa banyak kasus pembunuhan, ya pelakunya karena emosi, ya enggak? Ada orang pacaran, ya kan, diambil perempuannya akhirnya dibunuh. Nah itu kan karena emosi, ya kan? Banyak lah. Suami istri cekcok, ya kan? Kemudian suaminya nggak terima, istrinya dibunuh. Itu emosi, lagi-lagi. Wa idza naqasa, nah ini sebaliknya nih. Tapi ketika berkurang atau melemah, boleh. Ketika melemah, apa al-ghadabu, godoknya rujuknya ke al-ghadabu. Ketika melemah al-ghadab, zahabat maka hilang. Zahabat maka hilang. Apa al-ghirah, bukan ghairah ya. Fathahnya disilang. Apa al-ghiratu, ghirah atau semangat. Tekadnya, semangat tekad ghirah. Walhamiyatu, dan keinginan tingginya. Fit dini, dalam urusan agama, wa dunya, dan duniawinya. Ulang. Wa idza naqasa, maka sebaliknya ketika berkurang atau melemah, zahabatil ghiratu, maka hilanglah semangat tekadnya, wal amiyatu, dan keinginan tingginya, ini dalam urusan agama, wa dunya, dan urusan dunia. Jadi kalau terlalu kuat atau mendominasi ya, godok itu, marah itu, nafsuan itu, emosi itu, maka ngeri, orang akan mudah berantem, mudah membunuh dan sebagainya. Tapi sebaliknya kalau terlalu lemah, ya otomatis semangatnya hilang, tekadnya hilang, ya. Keinginan tingginya dalam urusan agama hilang, urusan duniawi hilang. Bahasa kasarnya diajak jihad juga, ayo jihad, gitu kan? Kalau di zaman Nabi masih ada perang, gini-gini aja juga kita udah jaga nafsu aja deh, dapat gitu. Karena posisinya misalnya di zaman Nabi saat itu umat Islam sedang diserang,
Tadi dengan adanya kemarahan ya para sahabat, waduh kita ditindas ya Rasul, ayo kita berangkat perang, nah ya gitu. Maka ada kesemangat mereka untuk memberontak melawan penindasan orang-orang kafir. Kan itu harus butuh amarah, ya enggak? Atau sebaliknya, kemarin saya bolak-balik saya contohin, misalnya Mas Widit punya istri, tiba-tiba istrinya diganggu, kan kita marah di situ. Lo ganggu istri gue lagi gitu. Itu kan apa proses daripada amarah. Perkara antar kemudian maafin tuh lain lagi ceritanya ya. Tapi ketika kita tahu istri kita diganggu, gitu kan, maka akan timbul emosi amarah dan itu wajar dan itu bagus. Gitu. Nah, justru kalau kita melemah itu terlalu sabar maksudnya, gitu kan, nggak apa-apa lah, buat ini orang kayak gitu. Ya itu malah bahaya. Ya kan berarti jadi jayus kita. Apa itu jayus? Yang mendiamkan keluarganya melakukan berbagai maksiat. Ya. Seorang istri atau seorang suami yang mendiamkan pasangannya, ya suami mendiamkan istri, atau istri mendiamkan suami, atau suami istri, bapak ibu mendiamkan anaknya melakukan maksiat. Itu namanya dayus. Anaknya nggak kerudungan didiemin, anaknya kagak sholat didiemin, anaknya kagak puasa didiemin. Nah, itu namanya dayus. Hati-hati itu ya. Ini pengalaman buat yang kecil-kecil, hati-hati. Satu saat kan Mas Adam bakal jadi ayah, Mas Andre bakal jadi bapak, ya kan Mas. Apa namanya Wanda, Bang Ridwan, Mas Iwan, Karetna bakal jadi istri, akan jadi mama, ya kan. Terus lagi Manda dan yang lain lah, Mbak Dewi. Hati-hati, apa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan kita dapatkan lewat anak kita. Oke lah, sekarang kita masih muda, nggak berasa. Mas Adam sekarang nggak berasa. Oh, bosan mikirin jauh amat, sekolah aja belum. Nah, mikir mungkin gitu ya. Kuliah aja belum, gue sama ya kerja aja belum. Justru mumpung belum kuliah, mumpung belum kerja, mumpung masih sekolah, benerin dari sekarang. Makanya tadi kan saya sampaikan bolak-balik. Banyak orang tua itu dia nyesel. Kenapa nyesel? Karena dia nggak punya persiapan dalam membina keluarga. Banyak orang yang siap nikah, tapi nggak siap berkeluarga. Dan siap nikah mah gampang, cuma modal duit doang, bahasa kasarnya. Ya kan, mas kawin. Misalnya mas Adri ini pengen ngelamar, gue nggak usah kuliah deh. Kawin aja misalnya, udah punya berapa? Selesai. Itu mau urusan nikah, tapi urusan keluarga. Ya beda, harus ada ilmunya. Gitu. Jadi kalau orang nikah itu banyak yang siap, banyak. Anak kecil mungkin siap balik. Ayo nikah sama dia. Ya, anak-anak kecil kan main nikah-nikahan. Ya ada anak SD itu. Nah, nikah-nikahan yuk. Ya anak SD. Nah itu kan status apa tuh? Ya status pernikahan biasa. Tapi apakah kemudian dengan adanya keilmuan yang minim itu ya, ketika menikah itu bisa menjadikan keluarganya benar? Belum tentu. Akhirnya saya bilang banyak orang yang siap menikah tapi tidak siap berkeluarga. Akhirnya ketika menghadapi istri yang aslinya, ya kan, yang dia tahu kan dulu waktu pacaran cakep-cakep aja kan, ya kan, wah cakep, manis, baik, ya kan. Ketika udah nikah ketahuan bilangnya, kan tidur ngorok, banyak lah misalnya gitu kan. Nah, itu kan baru ketahuan setelah nih, ya banyak orang kayak gitu baru sepasang ya. Dan kalau udah punya anak, si istri nggak mau ngedidik, si suami nggak mau ngedidik, saling ngelempar tangan, nggak mau saling bau gitu ya, berantem gara-gara urusan anak. Itu tadi banyak orang siap nikah tapi nggak siap berkeluarga. Akhirnya belum, ya syukur-syukur sih kalau nggak cerai mah ya kan. Nah harinya kan belum sampai selesai cerai, kasihan anaknya ini. Ya kalau masih terus misalnya gitu masih terus, nah, karena anaknya ngikutin bapak ibunya. Makanya tadi saya bilang, apa yang teman-teman lakukan sekarang itu nanti akan teman-teman dapatin dari anak. Silakan kalau emang mau puas-puasin dari sekarang, tapi terlihat teman-teman bakal punya anak yang akan memanfaatkan masa mudanya dengan poya-poya, dengan puas-puas diri. Silakan. Itu bakal balik lagi. Ingat. Dan sebaliknya ketika teman-teman mengisi kehidupan masa muda ini dengan penuh kebaikan, ya, ngaji, sholat dan sebagainya, nanti insya Allah anak teman-teman bakal begitu. Jadi apa yang kita tanam itu, ya, itu yang akan kita tuai. Saya begini belakang saya bilang, saya begini itu bukan karena saya, bukan. Karena saya ngeliat orang tua saya. Saya ngeliat bapak saya ngeliat ibu saya. Waktu Nurul Akbar, ini cerita sedikit ya. Waktu Nurul Akbar masih jelek, ya, Nurul Akbar masih jelek tuh. Dulu belum ada toa, masih pakai kendal.
bapak saya pertama kali jadi marbot ya. Mungkin yang lain udah tahu deh yang suka atola-atola kalau subuh tuh. Nah bapak saya itu saya ingat banget tuh tahun 92 apa 93. Itu saya baru kelas 1 SD, kelas 2 SD. Itu saya sampai sekarang masih ingat, sampai saya kebayang tuh. Kalau saya ngeliat lewat Akbar saya ketawa. Waktu itu belum tingkat ya, pemusolaan depan nih. Itu belum tingkat. Itu bapak saya tuh naik ke atas. Belum ada toa waktu itu. Sekarang udah ada toa ya. Naik ke atas azan. Jadi setiap azan tuh bapak saya naik ke atas tuh. Kan tingkatnya gampang tuh. Kalau Mas Wanda dulu ngeliat tuh, Bang Ridwan udah naik dia mah. Waktu masih belum jadi. Dulu masih jelek lagi malah. Itu belum belum coran. Itu bapak saya tuh naik tuh ke atas itu tuh. Yang ada tamannya, dulu kan ada tamannya tuh. Itu naik tuh yang sekarang jadi pintu. Nah itu naik tuh ke situ terus azan. Itu setiap sholat zuhur, kalau zaman dulu kan SD pulangnya cepet ya, nggak kayak sekarang. Jam 10 udah pulang lah, 1 kelas 2 mas. Itu saya yakin sendiri, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, setiap isya, setiap subuh, bapak saya naik ke atas ke situ azan. Itu saya ingat loh, itu usia kelas 1. Makanya kemarin saya cerita sama Pak namanya lain, sampai dongengnya bapak saya waktu saya tidur itu sekarang masih ingat, bahkan jadi lagu saya. Bapak saya itu suka dongengin cerita Alibaba. Tahu ya kita Alibaba ya? Alibaba miskin ya kan? Ya singkat ceritanya begitu. Terus ada penyamun, ada perampok ngambil duit, ditaruh di goa ya kan? Terus kemudian Alibaba nemuin goa itu kan gitu, singkat ceritanya gitu. Itu saya didongengin sama bapak saya dan gak bosan-bosan. Itu waktu kelas 3 SD. Nanti kelas 3 SD saya dongengin. Lagunya ini saya masih ingat. Walaupun agak lupa ya, tapi lagu nadanya ingat. Ini kisah yang lama, kisahnya Alibaba dan seterusnya itu. Masih ingat, masih terngiang di otak saya tuh. Dan itu jadi lagu saya. Makanya suka saya baca ini pakai lagu kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu enggak pakai ini kisah yang lama, kisahnya itu kagak ada teman-teman nyari di YouTube enggak ada. Mas Didit mencari ini apa nih Nahawan, Jiharka, coba enggak ada itu. Orang itu lagu. Emang ada. Itu bukti ini aja nih, makanya dilakukan ngomong. Jadi saya yang sekarang itu hasil pemupukan bapak saya yang dulu. Teman-teman yang sekarang ini hasil pemupukan bapak ibu yang dulu. Nah yang jadi masalah seandainya bapak ibu kita kurang bagus. Nah sekaranglah saatnya kita merubah nasab kita. Seandainya bapak kita nggak bisa baca Quran, seandainya bapak ibu kita nggak bisa sholat, seandainya bapak ibu kita nggak doyan ngaji. Nah sekarang kita yang ubah. Jangan nyalain orang tua ya maksudnya. Ibu sih malas ngaji, gue jadi malas ngaji deh. Enggak boleh ya. Maksudnya kita udah tahu nih kok ibu gue malas ngaji, kok ibu gue nggak sholat, kok ibu gue nggak puasa, kok bapak ibu gue nggak doyan baca Quran. Jangan kita salahin. Nah itu jadiin aja itu sebagai ladang ya, ladang amal. Nah sekarang kita ubah dari kita yang ubah. Kita ubah nasab kita yang sekarang. Biarin ibu kita, biarin bapak kita biarin aja. Nah kita yang ubah. Jangan sampai bapak ibu kita nggak doyan agama, terus kita nggak doyan agama juga. Ntar anak kita juga nggak doyan agama terus. Terus siapa yang belain nanti di akhirat? Ya kan, pada di surat At-Tur itu disebutin tuh orang itu kalau udah meninggal mereka itu tetap terhubung. Dzurriyyatuhum bi imanihim. Anak keluarganya yang satu iman, ya maksudnya beriman kepada Allah, alhamdulillah maka mereka akan ya terus saling menyatu hakikatnya gitu. Ya makanya ada anjuran kenapa baca Fatihah buat orang meninggal dan seterusnya itu. Kenapa? Karena memang ketika kita wafat itu kan cuma jasad yang wafat. Rohnya mati nggak? Enggak, tetap berhubungan sama anak kita, cucu kita. Ini kakek nenek kita itu tahu kita. Kakek nenek kita, bapak ibu kita kalau udah meninggal, kakek nenek kita, mbah-mbah kita, kakek moyang kita, buyut-buyut kita itu setiap hari dapat laporan. Anak kamu di dunia sekarang lagi ini. Cucu kamu di dunia lagi begini. Itu tidak boleh. Ketika mereka di alam barzahnya mendengar anak cucunya itu jadi orang soleh, betapa bahagianya mereka itu. Alhamdulillah, nggak sia-sia saya didik anak saya, nggak sia-sia saya didik cucu saya. Tapi sebaliknya ketika anak cucunya nggak benar, ya mereka juga nangis. Ya Allah, kalau pengen begitu, kalau udah begitu pengen saya kembali lagi ke dunia supaya saya didik anak saya, supaya saya didik cucu saya.
Nah makanya teman-teman, ya lagi-lagi ya, jangan nyalain orang tua, jangan. Nah mulai dari sekarang. Makanya kalau bahasa qaidah taubat itu ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri kita aja. Itu nggak usah mikirin orang tua, pikirin diri kita. Yuk perbaiki. Yang belum bisa baca Quran, baca Quran. Yang belum rajin sholat, sholatnya rajinin. Supaya apa? Merubah nasab. Supaya merubah nasab. Kalau sekarang kita bisa, ya mudah-mudahan anak kita lebih baik lagi. Gitu. Orang tua kita nggak bisa, itu biarin. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi penyelamat orang tua kita, gitu kan? Atau anak cucu kita nanti bisa menjadi penyelamat kita. Itu terus. Ya makanya hati-hati ya. Nah, kalau emang pengen senang-senang, tar aja. Bulan balik dia sampai kalau senang-senang nanti aja kalau udah mati. Ya, kalau mati ya senang deh, ngapain aja juga. Main PS bisa, main motor, nge-track bisa, ya, main layangan bisa, main bergi, main WA, banyak lah. Kalau sekarang mah, ya udah sibuk-sibukin aja dulu buat belajar untuk ilmu dan itu. Wa kadzalika al-ghadab. Tadi udah ya. Wa idza tawassaqa, maka ketika seimbang. Tadi kan melemah ya, melemah atau menguat bahaya. Tapi kalau seimbang, karena maka muncul adanya itu as-sabru, kesabaran, wa syaja'atu, dan keberanian, wal hikmatu, dan kebijaksanaan. Kalau berada di tengah-tengah seimbang ya antara bodoh dengan syahwat, maka yang lahir apa? Yang lahir adalah hal-hal yang positif. Misalnya apa? Kesabaran, sabar, keberanian, hikmah, ya, kebijaksanaan. Sabar bukan berarti nggak ngebales, bukan ya. Tapi sabar dalam artian bisa menyikapi sesuatu yang membuat dia tertantang untuk melakukan itu. Jadi kan sabar macam-macam. Ada yang sabar karena orang nggak bisa, ada yang sabar karena orang itu bisa. Beda ya. Sabar yang dia orang memang tidak mampu, ada yang sabar karena dia mampu. Misal, Mas Didit berantem sama Bang Ridwan. Mas Didit punya peluang untuk memukul Bang Ridwan. Nah, Mas Didit sabar. Nah, yang dimaksud itu sabar yang begitu. Tapi kalau anak kecil, misalnya gitu kan, misalnya ada siapa Tugio, anak kecil nih, ya kan, dipukul sama Bang Ridwan, si Tugio gimana? Apa lagi gue? Ya orang dari kecil nggak berani, orang gede. Paham nggak maksudnya? Ya itu bukan itu yang dimaksud, itu kan sabar emang nggak mampu. Paham nggak maksudnya? Ada orang kaya, hartanya banyak, ya kan, diojok-ojokin, ayo udah poya-poya, ya kan, udah kebar ke diskotik, lo kan duitnya banyak. Ya kan? Udah kita main perempuan, main cewek. Karena cewek cakep-cakep. Ini orang kaya bilang, enggak, gue mah pengen memperbaiki agama gue, pengen ngebenerin diri gue. Dia nggak ada, mampu dia. Nah itu namanya sabar. Sabar ya. Itu berarti dia bisa menahan kesabaran. Tapi kalau orang miskin, gue mah nggak mau berzina, gue mah nggak mau ke diskotik, apa nggak mau punya duit. Apa itu? Bisa bedain ya. Itu bukan sabar, emang lo melarat, Pak. Lo melarat ya kan, bukan beda ya. Nah, ketika kita diuji dengan sesuatu hal yang kita sebetulnya bisa melakukan itu, terus kita nggak mau melakukan itu karena itu buruk, nah itu baru namanya sabar. Dan itu yang berpahala. Makanya beda orang yang punya kemampuan, ya, tapi dia tidak melakukan maksiat itu, ya, dengan orang yang tidak punya kemampuan, dia tidak melakukan maksiat itu beda. Ya kayak tadi misalnya contoh gampangnya, orang nggak punya duit, dia kagak main perempuan, wajar orang punya duit. Tapi kalau orang punya duit kan dia punya sesuatu yang bisa buat menjadi pelampiasan dia kan, bisa melakukan apa saja, dia mau judi, mau itu bisa. Orang yang punya duit, makanya beda. Ya kalau orang miskin gimana ya, sabar aja atas kemiskinannya. Nah itu sabar baru mau coba itu. Kadang-kadang orang begitu. Wah, jadi apa ya, tomat. Jadi ya sebetulnya ucapannya itu bukan dalam rangka kesabaran, tapi karena kerakusan. Misal gitu ada orang lewat pakai mobil baru, orang kaya pakai mobil baru mulu, duniawi mulu. Ini orang yang ngomong orang miskin, nggak mampu. Itu sebetulnya dalam rangka tomat, dalam rangka rakut.
Bukan dalam rangka dia sabar. Hidup mah biasa aja kayak kita. Ya lo nggak mampu masalahnya. Lo mau beli motor aja susah, ya kan? Nggak beli mobil, baca kadang gitu, paham ya? Itu bukan yang begitu, justru yang kayak begitu tuh kadang-kadang toma. Kadang-kadang rakus, itu bentuk keserakahan dia. Dia pengen kayak begitu, pengen punya mobil itu, tapi dia tidak bisa punya duit. Akhirnya diucapkan seperti itu. Hati-hati itu beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis itu. Antara kesabaran dengan ketomaan. Wakada syahwatu, dan demikian juga syahwat. Wakada syahwatu, dan demikian juga dengan syahwat. Idza azadat, ketika mendominasi, karena maka adanya itu al-fisku, kejelekan, wal fujuru, dan kedurhakaan. Tapi kalau nafsu syahwatnya yang tinggi, nafsu keduniawiannya yang mendominasi, maka kejelekan atau kedurhakaannya lebih gampang. Ayo main aja ke sana, puas-puasin hidup mah masih muda. Kejelekannya, keinginan itu, syahwat itu akan mengalahkan kita ya, karena mendominasi, otaknya udah kepake udah. Pokoknya kalau otak itu kalah, akal itu kalah kalau syahwatnya mendominasi atau godoknya mendominasi. Nah, intinya itu aja udah. Akal nggak bakal bisa berfungsi sempurna. Ini yang gue lakukan ini, gitu ya, dalam rangka menturuti hawa nafsu ini, dalam rangka melaksanakan syahwat yang diinginkan syahwat ini manfaat ya. Itu akal nggak bisa mencerna. Karena dia sedang melakukan maksiat itu, sedang melakukan kemungkaran itu. Tapi kalau dia sudah tidak melakukan, dia nggak bisa mencerna. Ketika ada orang misalnya kumpul-kumpul mabok gitu ya, dia nggak bakal bisa mencerna itu, karena dia sedang menikmati itu. Tapi ketika dia sendirian, dia di rumah dan sebagainya, dia akan berpikir, oh iya, gue udah tua misalnya. Oh iya, gue bakal hidup berlanjut misalnya kalau masih muda. Nanti kalau gue begini terus gimana anak gue? Nah, baru dia pikir. Itu orang baru bisa mikir gitu kalau dia tidak melaksanakan syahwat. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya menang, nggak bakal bisa mikir itu. Makanya di antara beberapa syarat taubat ya, taubat insaf ya, dan sebagainya itu menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi, satu di antara yang paling penting itu adalah meninggalkan pergaulan. Kalau bahasa zaman sekarang ada hijrah ya. Jadi meninggalkan pergaulan yang di mana di situ kita punya potensi, punya peluang untuk bermaksiat, menuju sebuah pergaulan baru yang di situ kita punya peluang potensi beribadah lebih banyak. Itu ya kalau bahasa kita anak zaman sekarang hijrah ya. Jadi itu dulu yang pertama sebelum kita, wah gue pengen ngaji. Kalau niatan kan wajar ya kan. Ada orang yang belum tobat, gue juga pengen ngaji terus. Itu buat niat ya kan. Gue juga pengen sholat terus. Itu azamnya udah ada. Tapi selama dia masih bergaul dengan teman-teman yang gak ada ngaji, masih bergaul akrab dengan teman-temannya yang mabok, judi dan sebagainya, dia gak bakal bisa melakukan itu. Paham nggak? Karena setiap mereka berkumpul, si orang ini berkumpul dengan teman-temannya itu, ya, berarti kan dalam melaksanakan sedang memperturuti syahwatnya. Ya kan? Ketika memperturuti syahwatnya itu, akalnya berhenti. Dia akan bilangnya syahwatnya itu bilang lebih enak begini daripada ikut sholat, daripada ikut ngaji. Paham nggak? Tapi hijrah ini jangan, bukan berarti ninggalin semua bukan ya. Saya kalau yang hijrah sekarang jujur nggak setuju saya. Secara konsep hijrah sekarang, hijrah ini dalam artian hijrah karakter, sifat, gitu ya. Jadi ketika dulu kita belum sholat, hijrah jadi orang rajin sholat. Dulu nggak puasa, sekarang hijrah jadi rajin puasa Senin Kamis dan sebagainya. Dulu nggak pernah ngaji, hijrah jadi orang yang berhijrah ngaji. Adapun tempat pergaulan dan sebagainya, ya tetap jalannya biasa aja. Jadi kalau kita teman-teman yang sekolah, ya udah tetap sekolah. Gak mentang-mentang gue hijrah dan masjid aja, gak usah sekolah, gue itu salah. Lagi itu kan itu peluang untuk ilmunya, ya kan? Peluang mengembangkan ilmunya. Atau masih dia nih kerja, ya kan? Bang Ridwan dagang, gue hijrah, tobat deh gue, akhirnya di masjid, jadi marbot, ya kan? Itu salah. Berarti dia tidak punya kesempatan menutupi peluang orang-orang yang
memiliki hidayah lainnya. Ini yang orang rata-rata lupa. Ya. Ini ada orang, sekelompok orang ya, dia di kumpulan preman. Salah satu dari kumpulan preman ini tobat. Ya, bahasa katanya hijrah ya. Hijrah dia. Hijrah jadi marbot masjid. Kenapa lu sekarang di masjid mulu? Boleh tobat. Ini teman-temannya yang ini, ya, yang tadinya punya peluang hidayah dari dia, akhirnya akan terjadi. Ikut insaf sampai tetap mabok, tetap jadi preman, tetap mabok tetap jadi preman. Kenapa? Karena ini pindah ke masjid. Tobatlah, tobat aja, gitu ya. Tapi hijrahnya ini jangan sampai meninggalkan teman-temannya. Jadikan teman-temannya ini ladang amal untuk bahasa katanya nambel ibadah dia yang dulu lewat. Balik kemari, kasih tahu teman-temannya, lo udah tua, bahasa katanya. Ayo, mumpung kita masih hidup, sholat, ayo kita ngaji dan sebagainya. Berarti dia menjadi bagian peluang hidayah teman-temannya. Kalau saya lebih setuju konsep hijrah yang kayak begitu. Kalau hijrah yang kemudian jadi marbot masjid, gitu, di masjid terus sholat terus nggak kerja, itu salah gitu. Ya, jangan sampai salah kaprah maksudnya gitu. Sebab kita punya peluang juga, ya, kita juga punya kewajiban untuk memberikan atau menyampaikan rangkai nasihat ya dari Nabi ya teman-teman ngaji di sini berarti ikut atau menjadi bagian rantai nasihat kan gitu. Terus kalau kita nggak berkumpul lagi dengan teman-teman kita, terus kapan mereka mendapat nasihatnya? Tapi tadi karena kita dalam rangka hijrah ya, maka putusin bahwa kita memiliki sekat gitu kan. Kita memiliki sekat-sekat jangan sampai balik lagi ke yang dulu. Jadi bahasa katanya ya sekedar say hello aja. Sekedar say hello ketika kita kumpul sama teman-teman kita tuh ya. Ketika kita kumpul, ayolah kita sholat. Tapi ketika mereka udah mabuk ya kita tinggalin. Jangan mentang-mentang udah hijrah terus sama sekali nggak mau negor, ya kan? Wah, akhirnya kan dikatain, lo solo sekarang lo, mentang-mentang udah sholat lo. Akhirnya disalahin apa? Sholat, ya. Oh tuh teman kita tuh gara-gara ngaji tuh bergaul mulu sama kita jadi nggak mau dia bergaulnya sekarang mau ustaz sih dia tuh. Akhirnya disalahin satu-satu. Coba kalau dia tetap bergaul sama teman-temannya, nanti kan dia akan jadi sumber informasi. Lo dapat sama ustaz itu ya, gue boleh ikut ngaji gak? Ya kan pada tadi begitu. Oh ya, boleh kalau guru gue mah silakan aja, akhirnya dia ikut. Atau karena dia minta belajar sholat nggak mau kan, nggak bisa, nggak berani, ya akhirnya dia minta ajarin sholat. Gue ajarin sholat dong. Gue mau sholat masjid malu, gue belum bisa sholat, ajarin. Kan nggak mungkin nih preman minta ajarin sama saya misalnya gitu Ustaz. Mungkin nggak? Nggak mungkin, orang biasa takut sama saya. Ya kan, apalagi preman. Karena ada rasa sungkan, ada rasa gak enak, ada rasa malu dan sebagainya. Nah ini orang-orang biasa ini ya termasuk teman-teman itu punya potensi, punya peluang nambah pahala. Lewat apa tuh? Lewat jalan kayak gitu. Ketika kita ada teman nongkrong kita main, di sholat belum? Ayo sholat. Udah bisa baca Quran belum? Belum, gue baru ikhlas 2. Ayo belajar sama gue. Belajar nggak perlu sama ustaz lah. Kalau udah lancar baru belajar sama ustaz. Udah sama gue gini deh, baru nggak bisa baca Quran. Tawarin. Jangan teman kita udah nggak bisa baca Quran digoblok-goblokin kan? Itu goblok lo, nggak bisa baca Quran kan? Nggak tobat-tobat lo, digoblokin doang tapi tidak mau diajarin, salah. Ah ya, nah, jadi konsepnya seperti ini. Wal ujur dan kedurhakaan wa inna qasat maka jika melemah apa tuh tadi yang lemah syahwat ya. Kalau melemahkan maka adanya ya manusia, adanya seseorang itu al-ajzu lemah. Ya kalau dalam hal seks berarti impoten. Wal futuru dan putus asa atau ketidakgairahan. Kalau dalam hal keinginan ya udah nggak mau apa-apain. Kenapa? Karena syahwatnya terlalu lemah, keinginannya terlalu lemah. Mau kaya enggak? Mau punya motor enggak? Serba enggak. Ya udah di rumah aja gitu, terus mati ya gitu. Itu lemah ya, nggak boleh juga gitu. Terlalu ikut syahwat nafsu dunia gitu kan, kok kerja itu juga nggak boleh. Terlalu lemah juga lo. Gue mah nggak pengen punya apa-apa, yang penting bisa hidup aja. Itu juga nggak boleh. Tetap orang itu harus jadi orang kaya, harus banyak duit.
Kenapa? Orang kalau banyak duit itu gampang mau ngapa-ngapain, mau sedekah gampang, ya enggak? Mau ngeluarin zakat gampang. Ada santunan yatim piatu ikut nyumbang. Ada masjid mushola dibangun bisa nyumbang. Kalau nggak punya duit, gigit jari doang. Emang harus kaya, orang Islam harus kaya. Tapi kaya itu dalam artian itu ya, dalam artian untuk fisabilillah. Harus kaya, saya duit saya banyak. Jangan teman-teman jangan bilang saya ustaz miskin ya. Kalau buktinya udah bisa daftar haji, kan? Daftar haji 50 juta loh, bukan duit murah itu. Berarti kan kaya ya, itu belum terhitung yang di tabungan tuh. Tapi jangan hutang ya. Mungkin saya nggak kasih. Tapi intinya yang harus punya duit. Dan itu jadi apa? Supaya orang dihargai. Suka nggak suka, mau tidak mau, orang itu sekarang kan dipandangnya lewat duit. Suka nggak suka, mau nggak mau. Kalau saya terlalu matre, sebagai ustaz terlalu matre, bahasa kasarnya, ya akhirnya kan dihargain orang. Kan bolak-balik saya ngomong sama Mas Wanda sama teman-teman yang lain tuh. Saya sebetulnya pengen banget berhenti mimpin yatim, mimpin tahlil sih. Kenapa? Emang karena saya nggak mikirin amplop. Jujur nggak mikirin amplop, bodo amat. Dan nggak mikirin isinya. Orang kan ada yang mikirin isinya. Saya emang nggak mikirin amplop, tapi mikirin isinya. Cuma sama aja. Nah, ada orang bahasa guyon gitu ya. Ada juga yang bilang, saya emang nggak mikirin amplop, yang mikirin kan panitianya. Kalau saya enggak, bener kita. Ya teman-teman yang ngaji di sini ada nggak saya pernah tanyain? Anak-anak yang ngaji tuh dari Karetna, Amanda, Jahro, umur-umur pernah nggak? Ya saya ngasih tuh. Kalau anak-anak yang ngaji kecil mau saya kasih kartu infak ya. Karena kan anak kecil, terus aku udah dikasih sama Michael tadi, nggak disampaikan ke saya kan? Nah, makanya saya tulis di situ. Itu buat anak kecil, kalau anak gede mah nggak. Emang kan mereka nggak harus ya. Saya yakin. Ya seperti halnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika kita melakukan sebuah kebaikan dalam agama pasti ada imbal baliknya dari Allah. Dan kita nggak usah mikirin imbal baliknya ya, pasti ada imbal balik. Dan itu saya yakin, aku yakin. Makanya ketika kita punya duit, bahasa kasarnya secara materi, bukan ingin duniawi itu kan. Itu kita nggak bakal diremehin orang. Tapi kalau kita nggak punya duit, gampangnya misal ada orang pengangguran. Ya, ada orang nggak kerja, terus dia rajin sholat. Itu sholatnya aja salah. Dia mau pantas rajin sholat terang anggur. Enggak, itu dijadikan padahal mungkin emang dia rajin sholat. Cuman posisinya dia lagi nganggur, nggak punya duit. Dia mah emang susah aja sholat. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya duit, gara-gara nganggur. Coba kalau ada orang kaya, berdasi, terkenal kali gitu. Wah, tuh orang rajin sholat, aduh udah kaya. Nah, jadi keangkat, sholatnya keangkat, tahu nggak? Tuh orang punya duit banyak, tapi masih sholat aja. Keangkat nggak? Keangkat. Tapi kalau ya maaf merokok minta, ya kan, kopi nggak punya, ya kan, susah lah, itu kan susah lah. Nah, pahit ya, nggak enak diceritain. Itu ketika mereka ibadah, itu ibadahnya jadi jelek. Oh, dia parah tuh, sholat terus dong, kagak ada kegiatannya. Jamaah terus itu wajar. Akhirnya orang jadi mikir gitu. Ya wajar dia mau puasa. Pantas dia mau puasa terus. Senin Kamis puasa orang ada yang dimakan. Tapi kalau orang kaya, petantang petenteng gitu kan. Dia punya ini, punya itu dan sebagainya. Lalu dia menunjukkan ibadah itu. Orang awam akan mikir, wah hebat banget tuh orang. Kaya aja masih ibadah. Jadi ibadahnya keangkat. Enggak. Nah, ini kan tidak baik saya bilang, zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan duniawi, bukan. Zuhud itu bukan meninggalkan duniawi, tetap apa mah punya harus. Kalau perempuan nih punya emas segala macam banyakin nggak apa-apa, tapi jangan sampai terpedaya, intinya itu doang. Jangan sampai tuh harta jadi bagian hati kita. Ya udah anggap aja harta itu titipan, kalau ada yang minta hati. Jadi sekalipun duit kita banyak, punya emas banyak misalnya, itu nggak akan membawa otak kita berpikir secara duniawi. Ya duniawinya di tangan aja. Nggak susah kalau benar nggak enak dia dalam mikir. Saya ngerasain. Bang Ridwan tahu lah ya. Macam Padang nggak ada sih orang. Tahu lah susahnya saya waktu masih di Pondok Lain. Kamar cuma sepetak bahasa kasarnya. Mau beli susu susah buat anak. Susah sama juga. Mau beli sarung nggak punya duit. Beli baju koko nggak punya duit. Makanya saya dendam mungkin sekarang. Dendam saya kalau beli baju yang bagus. Mau punya duit. Kadang orang suka kebalik, ya, nggak punya duit. Wah, aku pengen kalau punya duit pengen beli baju koko lah yang bagus, pengen beli mukena yang bagus. Bilang punya duit, antar aja gampang. Lebaran masih lama. Ya kan harus aja begitu. Nah itu. Ya. Wal fujuru
Ya, wa in tawasatot maka jika apa tadi tawasat seimbang syahwatnya karena maka adanya itu al-ifatu menjaga diri, bisa menjaga diri. Kalau seimbang ya bisa dia menjaga diri. Wal qanaatu dan qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Wal qanaatu dan menerima apa adanya. Wa amsalu dzalika dan sifat-sifat seumpama lainnya. Amsal, misal, permisalan. Dzalika demikian lainnya. Wa amsalu dzalika dan sifat-sifat perumpamaan lainnya.